Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Rahayu. Karena saya ditugasi barusan dicolek sama Mas Anas untuk ikut bicara, berarti saya putus-putus ini. Memang harus pakai setelah prop yang harus kita pakai. Karena yang satu profesor, yang satu provokator. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di sini sebenarnya untuk menjawab satu hal yang selama ini diproduksi, dikapitalisasi. Kapan Anas digantung di Monas, yang diproduksi oleh kelompok tertentu di media sosial secara terus-menerus. Maka dengan semangat keberanian kita hadir di sini untuk menjawab itu biar clear masalahnya. Monas itu artinya momentumnya Anas. Kita gantungkan harapan kebangkitan setinggi Monas. Ya, saya ulang lagi, Monas itu momentumnya Anas. Hari ini jawabannya. Kenapa? Tadi Profesor sudah sampaikan. Kenapa Mas Anas sampai berani menyatakan pernyataan yang begitu kuat secara diksi? 1 rupiah Anas korupsi, Hambalang gantung Anas di Monas. Karena memang terbukti 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 1000 rupiah, semua itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Anas Urbaningrum. Kaitannya itu hanya menjadi pintu agar Mas Anas bisa dicopot jabatannya sebagai ketua umum di partai yang lama. Itu hanya pintu saja, karena pintu-pintu yang lain sudah tertutup, kalah semua. Dari 2010 peristiwa Bandung sampai kemudian terakhir harus berhenti dengan cara seperti itu semua sudah by skenario. Saya ikuti tahapan demi tahapan, sehingga pintunya adalah mobil Harrier, hasil gratifikasi proyek Hambalang. Akhirnya semua petinggi adikarya mengatakan, termasuk dalam kesaksiannya, tidak ada kaitan apapun mobil Harrier itu dengan adikarya yang menggarap proyek Hambalang. Lalu kenapa itu dipaksakan? Itulah yang namanya rekayasa. Itu yang namanya rekayasa. Jadi kalau hari ini kita berkumpul di sini, kita hanya ingin mengklirkan bahwa memang Hambalang itu sangat jauh dari duren sawit rumahnya Mas Anas. Hambalang itu lebih dekat jaraknya ke tempat yang lain sebenarnya. Karena itu yang di tempat lain itulah yang pantas dihukum. Ya. Jadi kalau hari ini kita datang ke sini, memang kalau kita benar, kita harus berani. Kita berani karena kita benar. Mari mulai momentum ini, momentum Anas ini, kita sampaikan kebenaran yang sejati. Tugas Mas Anas nanti, dengan clearnya posisi pernyataan beliau adalah menjelaskan soal kenapa beliau dihukum tetap selama itu 8 tahun ditambah 2 tahun, tapi dijalani 9 tahun 3 bulan, ditambah 3 bulan CMB. Kenapa itu harus dijalani? Itu dijalani seperti yang saya sampaikan berkali-kali, karena beliau dianggap korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Tetapi sebagai orang hukum, mohon maaf Prof, silakan dikoreksi, saya baca itu putusan, tidak ada satupun penjelasan korupsinya di mana. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, masyarakat luas, termasuk yang merekayasa itu, tolong beritahu saya, di kementerian mana Mas Anas itu korupsi, di lembaga mana Mas Anas itu korupsi. Itu tidak ada dalam putusan. Ini satu-satunya putusan orang disebutkan korupsi, tapi tidak jelas di kementerian mana dia korupsi. Tapi palu hakim tetap diketok. Harusnya jelas Bapak Ibu sekalian.
Ada korupsi BTS Telkom, itu jelas, oh itu di Telkom gitu loh. Ada korupsi di Kementerian Pertanian, itu jelas Kementerian Pertanian. Ada korupsi di Kemenpora, jelas di Kemenpora gitu loh. Tapi Mas Anas ini menjalani hukuman atas korupsi yang tidak jelas di kementerian mana. Inilah namanya Kementerian Rekayasa. Kemudian angka yang muncul itu adalah angka uang yang dibawa oleh Yulianis dari Jakarta ke Bandung. Uang yang dibawa itulah disuruh mengganti Mas Anas. Sementara uang itu belum jelas uang siapa. Artinya bukan dari kementerian mana-mana, tapi itulah sumbangan-sumbangan ketika kongres. Dan uang itu balik lagi, diambil sama Nasar juga lewat istrinya Neneng. Itu fakta sidang. Tapi tetap Mas Anas yang dihukum. Jadi kita hadir di sini urusannya urusan keadilan. Kita hadir di sini memang untuk memperjuangkan keadilan. Kalau Bapak Ibu sekalian datang di kantor saya, itu ada tulisan, keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Karena Mas Anas ketika dulu di sidang, itu dikurung oleh peradilan opini terlebih dahulu. Selama hampir 2 tahun itu, peradilan opini dulu mengurung yang beliau. Setelah itu baru dipaksakan beliau masuk ke dalam pengadilan. Pengadilan beliau itu sampai dini hari. Sidang-sidangnya sampai dini hari. Kenapa sidang-sidang sampai dini hari? Karena mengejar target. Target agar jangan sampai kekuasaan berpindah, karena sudah mau habis masa jabatan. Saya kira itu mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi meneguhkan kita bersama ada di sini bahwa Monas sudah didatangi oleh Mas Anas. Dan dari sini menjadi momentum Anas untuk bangkit kembali. Hari ini adalah hari kebangkitan, karena hari ini bersama dengan hari lahirnya Mas Anas. 15 Juli 1969 Mas Anas lahir ke dunia. 15 Juli 2023 Mas Anas bangkit kembali dari Monas. Dan kita sebagai anak bangsa yang mencintai keadilan, kita menemani beliau lahir kembali sebagai ketua umum yang baru. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengarkan bagaimana ikhtiar beliau, momentum beliau. Dan tentu pihak-pihak lain jangan berharap Mas Anas itu sepertinya orang yang galak menyerang ke sana kemari, tidak. Beliau itu bukan tipe pendendam. Beliau itu bukan tipe itu. Bahkan pelaku utama yang membuat kesaksian palsu di sidang itu pun datang meminta maaf kepada beliau. Beliau maafkan. Tapi urusannya Mas Anas itu adalah memulihkan keadilan yang telah diterimanya ketidakadilan selama ini. Jadi tugas beliau hanya memulihkan itu. Kalau karena ketika memulihkan keadilan kemudian ada yang tertampar, itu resiko. Kalau ketika memulihkan keadilan ada yang merasa tergigit, itu resiko. Kalau kemudian ketika memulihkan keadilan ada yang tersinggung, itu resiko. Tapi yang namanya keadilan ya tetap dia keadilan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya minta tolong dijawab dengan kata jaya kalau saya ucapkan yel-yel ini. Yel-yel ini diambil dari bahasa Sanskerta, Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Kalau saya teriakan Satyam Eva Jayate, cukup dijawab dengan jaya. Satyam Eva Jayate, Satyam Eva Jayate, Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang. Terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu.